Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada hari ini, saya Agus Fitrianingsih sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kita bawakan yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Sebelum memulai diskusi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Adapun sejarawan pertama kita yaitu Ahmad Yanto Ahmad. Sejarawan kedua kita Asriani. Yang berperan sebagai audiens yaitu Asriani dan Asriana. Untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan kepada sejarawan pertama untuk memaparkan materinya. Dan hormat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan sedikit sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila diambil dari sidang pertama BPU DKI yang diadakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 yang diadakan di Gedung Ceusang ini. Pancasila merupakan pilar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak terbentuk secara mendadak. Namun, terbentuknya Pancasila sebagai ideologi melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Ketika digabungkan berarti memiliki arti yaitu 5 asas atau 5 prinsip. Yang pertama, lambang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2, rantai emas. Melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu pohon beringin yang melambangkan sila ketiga persatuan Indonesia. 4, kepala banteng yang melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi singkat yang sempat disampaikan oleh sejarawan pertama kita. Selanjutnya kita beralih ke sejarawan kedua. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dan kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan itulah yang sempat saya sampaikan. Itulah materi yang sempat dipaparkan oleh kedua sejarawan kita. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada audiens saya persilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya kepada sejarawan tentang fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Anda paparkan tadi. Apakah maksud dari perjanjian, luhur, dan moral pembangunan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk audiens, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya persilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada materi yang dibawakan sahabat sejarawan tadi tentang materi sejarah Pancasila, disebutkan bahwa Pancasila diambil dari rapat atau sidang BPU DKI
Pertanyaan saya, kapan terbentuknya BPUPKI? Baiklah, itulah tadi pertanyaan yang sempat diberikan oleh para audiens. Untuk sejarawan, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, jika sudah jelas, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan pertama. Dan hormat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan perjanjian luhur dan moral pembangunan. Dan saya jelaskan, yaitu perjanjian luhur adalah sebagai sebuah keputusan akhir yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang akan harus dilakukan pengalaman dan juga pelestarian kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai moral pembangunan yaitu bisa dijumpai dalam Undang-Undang 1945, dijadikan sebagai tolak ukur dan pelaksanaan pembangunan nasional negara Republik Indonesia. Baiklah, itulah jawaban yang sempat disampaikan oleh sejarawan kita. Untuk audiens, apakah jawabannya sudah jelas? Siap, jelas. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan kedua. Saya persilahkan untuk sejarawan untuk menjawab pertanyaan kedua dari audiens. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara audiens. Apa tadi itu? Kapankah terbentuknya BPUPKI? BPUPKI di Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Pernikahan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1945. Baiklah, itulah jawaban yang sempat disampaikan oleh sejarawan kita. Untuk audiens, apakah jawabannya sudah jelas? Siap, jelas. Baiklah, sekianlah rangkaian acara yang sempat kita laksanakan. Jadi, sebagai kesimpulan, Pancasila diambil dari rapat BPUPKI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan sebagai hukum tertinggi yang tidak dapat diubah-ubah. Sekianlah diskusi yang sempat kita laksanakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum